Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Ini lihat nih, wah asik ya. Bismillah. Sedap kopinya hardcore dari javahalucoffee.id. Ini espresso blendnya luar biasa, sedap sekali. Tambahin ini buat sendiri nih, pakai mesin sendiri. Sedap pagi-pagi. Jadi kita bahas apa nih? Kita relax dulu ya pagi ini, mau bahas soal Whoosh kereta api cepat Jakarta Bandung. Dulu KCIC, sekarang KC kereta cepat Jakarta Bandung gitu ya. Jadi ini cerita tentang kereta api cepat Jakarta Bandung. Begitu ya. Jadi ini nah, awal-awalnya banyak orang yang pro dan kontra. Saya termasuk yang pro ya. Karena bagi saya ini sebuah solusi. Nanti kita bahas kontranya, tapi solusi. Dia memangkas waktu perjalanan meskipun ini masih ada masalah ya. Jadi kalau kita lihat dari Bandung kereta api cepatnya ini adalah Jakartanya itu di Halim, ke Padalarang, berhenti di Padalarang, kemudian ke Bandungnya di Tegaluar. Yang mana itu Bandung agak sedikit coret ya, pinggir Bandung, Tegaluar tuh. Jauh dari, bukan jauh Bandung ya, bagian Bandung yang sedikit berbeda ya. Nggak selatan dikit. Nah, jadi dari Halim ke Padalarang itu 30 menit, dari Padalarang ke Tegaluar 18, 19 menit, 17 sampai 19 menit lah ya katakanlah. Jadi itu sangat membantu sekali. Kalau kereta api Jakarta-Bandung ya, Bandung-Jakarta pakai Parahyangan itu 3 jam. Kalau pakai kendaraan, nah tergantung antara 2 sampai 3 jam juga mobil ya. Jadi kalau kita ini ya rata-rata lah 3 jam dibandingkan dengan 1 jam. 1 jam antara Halim Tegaluar ya. Halim Tegaluar. Ya katakanlah 1 jam ya, kurang lah ya, tapi 1 jam lah katakanlah. Jadi sangat signifikan perubahannya. Nah kalau dalam 1 jam itu, yang mana sebetulnya perjalanannya lebih singkat lagi, bagi orang Bandung atau orang Jakarta, saya nggak tahu ya, kalau orang Bandung kalau ada acara di Jakarta itu predictable ya. Jadi kalau kita berangkat jamnya oke, sampai di Jakarta, jadi kita bisa berangkat pagi, sampai di Jakarta, terus kemudian sampai di Halim, kemudian kita menuju tempat meeting. Ya paling macetnya dari Halim ke tempat meetingnya dari daerah mananya gitu ya. Jadi sangat solusi banget ya, karena kita bisa berangkat dari Bandung ya, acara di Jakarta, sore atau malam pulang lagi ke Bandung gitu ya. Jadi kita bisa tinggalnya tetap di Bandung meskipun ada biaya ya dari perjalanannya tadi, tapi dari segi waktu itu adalah solusi. Jadi Bandung Jakarta itu dekat ya dengan solusi seperti itu. Nah itulah sebabnya kalau meeting ya, katakanlah meeting 3 jam di Jakarta, travelingnya 1 jam, meeting 3 jam, satu lagi, jadi total masuk akal. Kalau pakai 3 jam ya, misalnya Bandung Jakarta kan susah, 3 jam meetingnya 2 jam atau 3 jam, balik lagi 3 jam jadi 9 jam. Itu ya perjalanannya dia, dan acaranya itu agak sedikit maksa gitu ya. Meskipun dulu bisa juga, tapi paksa ya, agak maksa. Nah, sehingga ini sangat menyenangkan bagi orang yang punya banyak kerjaan antara Bandung Jakarta. Bagi orang Bandung ya terutama ini menyenangkan. Gitu. Nah, meskipun masih ada catatan nih, kalau dari Bandung harus kita ke stasiun Bandung ya, terus kemudian naik feedernya sekitar 18 sampai 19 menit ke Padalarang, dari Padalarang baru naik lagi. Ya, jadi Padalarang Halimnya cuma 30 menit ya. Tapi naik feedernya 20 menit, nunggunya mungkin 3 menit, 5 menit ya. Kemudian nunggu di stasiun Bandungnya tuh yang cukup lamanya juga ya. Kemudian kalau dari Tegaluar, nah oke ya, dari dulu modus saya adalah ke stasiun Bandung, kemudian naik feedernya gratis ya. Kemudian dari feeder Padalarang Halim. Nanti setelah selesai acara Halim, Padalarang feeder, pulang lagi. Nah sekarang saya lagi nyobain ke Tegaluar. Tegaluar itu rada jauh. Masalahnya gini, kalau saya turun di stasiun Bandung, kadang ini susah. Tergantung jamnya, tergantung situasinya, harinya atau apalah ya. Kadang susah cari taksi juga di situ ya.
karena banyak orangnya sehingga taksinya susah, dapat taksinya nunggu. Kalau taksi online atau pakai Gokar atau Grab itu nggak bisa. Grab boleh masuk ya sekarang ya, nggak tahu nih, kadang-kadang boleh kadang-kadang nggak, sehingga saya harus pergi jalan pinggir jalan. Kalau susahnya kalau bawa koper pinggir jalan ntar ada repot ya bawanya ke sana ya, macetin pinggir jalan ya dan seterusnya itu. Jadi kurang nyaman ya. Gitu. Nah, kalau Tegaluar karena masih sepi, lebih mudah harusnya. Dan rumah saya jaraknya kalau dari sisi ini ke Tegaluar tuh lebih ya sama lah ya. Jadi dari stasiun Bandung ke rumah saya itu mungkin kalau naik taksi 30 menit ya, lengkap dengan macet-macetnya ya, biasa rata-rata 30 menit lah ya. Kalau dari Tegaluar mungkin 45 menit, jadi beda 10-15 menit. Jadi ya comparable lah ya. Karena ada bagian lagi yang macet juga di sana ya, Tegaluar tuh, karena belum, Tegaluar itu banyak jalannya yang masih belum jadi ya, karena masih pembangunan dan juga masih ada banyak masalah lah ya. Jadi jalan tolnya juga masih belum kebuka gitu ya. Karena katanya ada yang amblas, ada yang bilang ada yang amblas, ada yang bilang masih belum sepakat dengan warga, ada yang pembebasannya belum selesai. Entahlah ya, pokoknya itu masih belum terbuka dari jalan tol masuk ke Sumarekon ya, Tegaluar itu. Nah, dari Tegaluar pun sekarang menurut saya mulai rame ya, karena dari Tegaluar aksesnya adalah ke Sumarekon. Ada mall daerah Sumarekon deh yang lagi rame ya, Mall Sumarekon, dan juga Masjid Al-Jabar. Jadi Tegaluar itu punya atraksi dua itu ya, Sumarekon dan Al-Jabar ya, Masjid Al-Jabar itu ya. Nah itu. Terus kalau kita lihat dari segi Padalarangnya, Padalarang itu kan ada Kota Baru Parahyangan, KBP ya. Nah sekarang mulai rame KBP-nya itu, jadi mulai menarik orang-orang pergi ke KBP. Jadi rute Tegaluar Padalarang pun mulai menarik. Sehingga kan banyak orang yang dari Jakarta, kayak saya modenya Jakarta Padalarang, turun di Padalarang, naik feeder ke stasiun Bandung. Jadi kereta dari Padalarang Tegaluar kan kosong ya, relatifly kosong. Nah sekarang dijual juga ya. Kalau biayanya, nah harga tiketnya itu bervariasi antara 200.000 sampai 300.000 ya. Jadi itu kereta api cepat ini sekitar segitu ya. Nah katanya Padalarang Tegaluar ini udah dibuka nih 50.000 ya, jadi itu untuk mengisi kekosongan itu. Nah menurut saya ini bakalan rame juga ya. Dan iya ternyata rame. Jadi kemarin sekali tuh saya naik dari Jakarta Halim turun di Tegaluar. Ternyata saya melihat juga bahwa ada banyak orang juga yang naik dari Padalarang ke Tegaluar. Kemungkinan karena kemarin itu hari libur, orang-orang lagi pilkada ya, mungkin sudah nyoblos terus kemudian naik itu pergi ke Sumarekon, makan siang di sana ya, ada Sumarekon Mall-nya itu, makan siang di sana rame-rame sama keluarga. Al-Jabar kosong ya kemarin, tapi mungkin juga ada yang dari Padalarang kalau mau wisata ke wisata quote unquote Masjid Al-Jabar ya. Jadi KBP Kota Baru Parahyangan atau Kota Baru Parahyangan ya, di Padalarang itu, Padalarang dengan Tegaluar nih menurut saya akan menjadi jalur yang cukup asik juga ya bagi orang-orang di sana gitu ya. Jadi gitulah ceritanya seperti itu ya. Jadi itu adalah rute baru dari kereta api cepat itu ya. Nextnya adalah kita bahas soal kontranya ya. Ada banyak yang permasalahkan soal kereta api cepat ini dengan masalah balik modalnya ya. Karena balik modalnya itu jangkanya panjang, karena kereta api cepat ini mahal sehingga balik modalnya, kapan balik modalnya. Tapi kalau saya ngelihat kemarin ya, ini cukup rame ya kereta api cepatnya. Jadi kalau dulu itu Go Show itu lebih mudah, kalau sekarang Go Show itu harus lebih nunggu karena kereta apinya lebih padat. Artinya lebih banyak orang yang naik kereta api cepat ini. Jadi apa ceritanya? Ceritanya poinnya apa? Poinnya adalah KCJB ya, kereta api cepat Jakarta Bandung ini mulai bagus lah ya, mulai jadi solusi bagi banyak orang. Meskipun kalau kita bilang infrastruktur itu memang infrastruktur balik modalnya memang harus lama ya. Jadi itu ya kita sadari itu akan membutuhkan waktu untuk hitung-hitungan yang lebih lama. Gak tahu ya berapa tahun, 10, 11, 12, 13, 60 tahun. Ya silahkan dihitung aja. Tapi menurut saya KCJB ini adalah solusi setidaknya buat saya gitu. Oh ya, tambahan lagi nih.
Jadi Tegaluar, nah cerita tentang di Tegaluarnya. Kalau di Padalarang asik juga sih sebenarnya di Padalarang. Cerita macam-macam nih ya, infrastruktur pendukungnya. Ini dulu sebentar dulu satu-satu ya. Halim. Dulu di stasiun Halim itu tempat makannya banyak yang di atas ya, yang UMKM, tapi sekarang tutup yang di atas tuh. Kosong. Saya tanya orang-orang deal-dealannya nggak go through lah ya di atas itu. Dengan grup-grupnya itu yang di atas nggak ada, yang di bawah itu ada tempat makannya, ada macam-macam, ada Solaria, ada apa lagi namanya ya, Subway, Yoshinoya, Hokben dan seterusnya, ada Kopitiam juga di situ. Jadi bawahnya oke. Lari ke Padalarang UMKM-nya lumayan di atasnya. Justru malah di Padalarang itu UMKM banyak ya di atas, bagus. Jadi UMKM ya yang kecil-kecil, tapi menurut saya termasuk yang bagus-bagus ya. Ada Batagor Riri, ada apa, kalau bakery itu ada apa namanya ya, Momis Bakery, terus ada apa ya, ayam geprek dan lain sebagainya. Jadi oke lah UMKM di situ hidup. Yang di Padalarang menarik untuk di ini ya, makan di situ. Jadi kalau kita mau nunggu ya di situ ada tempat nunggu. Tegaluar nggak ada. Tegaluar baru ada, hanya ada Alfamart satu aja ya. Jadi kalau mau ini ya paling buat point coffee ya. Nggak tahu ya point coffee-nya ada nggak ya. Ada satu aja di situ, Alfa Express ya kalau nggak salah di situ. Nah, kendaraan Halim tidak masalah karena ada taksi, ada bus, ada segala macam. Halim ini ya, ada LRT juga yang menyambung kemana-mana. Jadi koneksi dari Halim nggak masalah kemana-mana ya. Padalarang ini mulai banyak. Saya belum pernah ya dari Padalarang naik kemana-mana. Tapi kalau saya lihat tempat parkirnya tidak banyak segala macam, jadi agak susah ya, taksi segala macam harus ada yang jemput segala macam Padalarang ya. Tegaluar sebenarnya lapangannya luas karena sepi ya, masih belum jadi bener-beneran ya, masih sepi sehingga masih rada kacau ya. Dulunya kita kalau naik di sana tuh ada counternya Grab ya, jadi kalau kita mau dibantu counternya Grab sama ini ya, pengemudinya kasihin QR-nya, kita scan dan seterusnya, gampang lah gitu ya dengan itu. Tapi sekarang kok jadi kayak ada premannya di situ ya, yang agak maksa-maksa segala macam sehingga tidak nyaman. Kalau saya sarankan kalau di situ pesennya ya, misalnya mau pesen Grab atau GoCar, pesennya di dalam dulu aja. Nanti keluar itu udah nggak perlu ditanya macam-macam lagi ya, jadi nggak usah deal dengan calo-calonya gitu, udah pesen gitu. Ya seharusnya ini yang mestinya ditertibkan sebelum menjadi masalah ya, masalah transportasi di yang Tegaluar gitu. Kemudian mungkin nanti ya Tegaluar mungkin ada tempat makannya dan seterusnya yang lebih nyaman ya, sehingga di situ menjadi lebih hidup stasiunnya. Kalau dari segi stasiun luas Tegaluar tuh, dan menurut saya punya potensi juga untuk tempat makan ya, sehingga menjadi lebih nyaman ya. Toh nanti Tegaluar dengan KBP-nya ini ya akan lebih banyak lagi. Singkat cerita apa? Singkat cerita kesimpulannya bagi saya kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang sekarang dikenal dengan nama Wush ya, karena saking cepat Wush gitu ya. Ya ini ya kadang-kadang ada jinglenya tuh Wush 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 yes atau apa gitu ya. Wush 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 yes gitu. Rada nyebelin memang, tapi berubah-berubah. Kalau dulu rekaman, kalau sekarang kayak nggak tahu ya dulu rekaman atau bukan ya. Kalau sekarang beda-beda orangnya sehingga bus yesnya beda-beda. Anyway, bagi saya solusi mudah-mudahan ya ini bisa balik modal dengan cepat dan bisa mungkin ditingkatkan di tempat-tempat lain, karena ini solusi ya, solusi public transport daripada ini memenuhi jalan tol ya dengan masing-masing bawa kendaraan sendiri-sendiri, mobil sendiri-sendiri. Lebih baik ini kan lebih bagus ya, sehingga tidak padat ya. Demikianlah juga ngopinya ini juga enak. Solusi bagi saya pagi ini udah kencapruknya sudah panjang. Saya cukupi dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Udah dingin, euy.